kita lihat di sini dari awal ya, dari awal videonya ini, dari awal filmnya ini, lihat dia terutama ini wajahnya sedih, gitu kan. Sedih, tapi di sisi lain dia juga senang. Kenapa? Karena dia bisa benar-benar ketemu. Kenapa? Dia sedihnya lihat sudut matanya, mulutnya, terus kemudian dia juga apa namanya istilahnya, tetesan air mata gitu, dia saru gitu. Berarti sisi lain lihat pegangan tangannya begitu kuat, itu yang nunjukin sebenarnya di satu sisi tekanannya itu begitu besar sehingga dia juga mau nunjukin ngerilis dia punya emosi gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya yang ditunjukin sama Mas Amazoni ketika dia ketemu gitu, dan dia kan peluk terus kemudian ya itu nunjukin betapa dia benar-benar punya kedekatan dengan mereka. Gitu. Tapi kan di situ juga terlihat dia ketemu sama yang perempuannya nih, Ya. Pak. Ini kan yang udah lama banget kayak nggak ketemu sampai berpelukan, sampai pokoknya nangis-nangisan di situ. Itu terlihat nggak sih Pak mungkin ketulusan dari seorang Amazoni terhadap Dokter Camelia ini sendiri yang katanya calon istrinya? Ya, so prosesnya kalau dengan pasangannya atau istilahnya tadi yang orang paling dekat dengan dia, Dokter Camelia itu, dan memang dia tunjukkan kan kalau istilahnya secara spasial gitu ya, proximity-nya gitu atau jaraknya itu kan udah nunjukin sangat dekat gitu ya. Jadi benar-benar spontan, dia benar-benar ya ini kan kali pertama dan benar-benar bisa interaksi. Jadi dia benar-benar keluarin semua, dia peluk, dan kemudian ya tadi gerakan apa nunjukin bahwa yang bersangkutan benar-benar approachable, terus kemudian juga secara distance itu. Jadi dia memang nunjukin apa kepedulian, nunjukin rasa sayangnya dia, nunjukin juga bagaimana kerinduannya dia, gitu kan. Kita bisa lihat bagaimana dia peluk, kalau dipelukan juga meluk erat gitu ya. Jadi itu yang bisa kita perhatikan ya, ini dari adik-adiknya, terus kemudian juga ketika Dokter Camelia itu terada itu ya kan. Jadi prosesnya meluknya juga adiknya juga respon gitu ya. Nah ini juga ketika dengan ibunya juga kelihatan bagaimana dia interaksi. Nah ini kan ya. Jadi meluknya kan is very tight gitu ya, bukan cuma sekedar meluk gitu ya. So sincerity-nya meluknya sampai istilahnya kalau bahasa sampai segitunya ya, dan lihat touching gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin di balik keharuan di ruang persidangan itu, Pak Dodi, pasti di situ juga ada ketegangan di mana Amazoni memberikan kesaksian, membuka semua yang dia bilang dari awal akan saya buka semuanya gitu. Pada saat dia memberikan kesaksian, pada saat dia ditanya itu seperti apa sih Pak mungkin ekspresi wajahnya? Ya, thank you Mbak. Jadi yang pasti wajahnya itu very tense. Tense itu ngeliat apa? Kencang, ini sesekali dia senyum, tapi senyumnya juga bukan senyum yang happy, but it's very tense. Jadi anger ada kebaca di situ, terus kemudian juga bagaimana dia nyusun kata-katanya. Kan orang biasanya kalau is very tense, kemungkinan besar cara dia memilih kata-katanya gitu kan ya, terus kemudian cara dia kemudian mengungkapkan posisi berdirinya, megang mic-nya juga begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini akan sangat terlihat ketika dia bicara, terus kemudian nah ini ya natapnya tajam gitu ya, dia dari sudut matanya, terus kemudian dia pegang mic-nya is very tight gitu ya, terus kemudian cara berdirinya ya ini gerakan tangannya di sini kan kayak jaga gitu ya. Jadi tense, dan dia perhatikan dia ngomong ke samping, tapi ini kan tidak memperhatikan dia. Itu yang juga membuat dia merasa sangat tidak nyaman di konteks itu. Itu kan kalau orang bicara, ini kan kalau diajak ngomong kan biasanya langsung kontak ya. Nah ini kan tidak, di positioningnya dia memang lagi ngarep sana gitu ya. Kira-kira jadi yang di sini juga menghindari gitu ya. Jadi karena dia memang natapnya udah natap tajam. Kalau dari sudut matanya udah ngeliatnya dia seperti itu. Langsung melihat ke sasaran. Ya, kira-kira gitu. Karena dia punya tension dan dia gerakannya juga udah dari propose gitu ya, jadi offense gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya muncul.
Berarti pada saat Amar memberikan kesaksian sama sekali tidak terlihat apa ekspresi ketakutan kah atau di bawah tekanan itu sendiri nggak sih, Iya, Pak? ini dia apa? Dia ada di titik fase mungkin dia juga sudah capek, gitu ya. Terus kemudian dia juga secara personalnya dia merasa diperlakukan dalam hal ini, merasa dapat treatment yang tidak equal, gitu ya. Jadi itu yang membuat dia juga is very tense. Terus kemudian dia juga mempertanyakan beberapa hal, gitu ya. Hanya kemudian divalidasi lagi sama dia punya kuasa hukumnya, lawyernya itu bagaimana prosesnya. Jadi baru sampai di tahapan itu. Jadi dia belum bisa sampai menggali lebih dalam. Nah itu yang sebenarnya dia coba kejar. Kira-kira itu kalau dari sequence konteks video ini ya. Berarti selama persidangan bisa dibilang ekspresi wajah yang ditampilkan Amar sangat lugas, bisa dibilang tanpa basa-basi, tanpa pokoknya langsung ke tujuan gitu ya Pak ya. Ya, di sini kan kalau diperhatikan lagi ya, berusaha untuk tenang, gitu ya, dan dia benar coba jaga kalimat kata-katanya. Hanya kemudian karena tegang, jadi ketika dia melontarkan pertanyaan sesekali kayak kalimatnya agak sedikit, kalau orang ini seperti kayak belibet gitu ya. Jadi ketika ya jadi adanya di mana ini gitu. Jadi terus ketika itu gitu kan ada gerakan, ada jawaban yang tidak dia bisa expect atau kemudian dia tidak bisa terima, itu yang kemudian dia responnya dia cukup ekspresif untuk bisa memperlihatkan itu. Jadi itu yang bisa dimunculkan. Dan dia coba nahan, dan tangannya kan di sini ngepel, yang di juga pegangannya kencang sekali. Itu yang terjadi. Berarti terlihat ada sedikit kekesalan berarti ya pada dia di sini, kayak pengen gue udah ngomong bener tapi lu masih ngeles. Kayak sosok Amar yang kalau bisa gue pukul nih gitu nggak sih Pak? Bisa jadi, saya nggak tahu ya, tapi kira-kira respon yang dia berikan, komentar yang dia berikan gitu ya, hanya dia tahu ini kan pengadilan gitu ya, jadi dia belajar mungkin dari teman-teman yang lain atau belajar atau diinformasikan sama kuasa hukumnya bahwa dia harus behave, gitu ya, dia harus berperilaku baik selama di proses pengadilan. Jadi itu yang kemudian benar-benar dia coba jaga gitu ya di sequence ini. Ya, kalaupun di video berikutnya dia pesankan sama ibunya, sama adanya dokter, pacarnya. Pacarnya itu untuk cari tahu videonya seperti apa, minta coba pastikan itu, karena dia benar-benar seperti ingin ngejar sesuatu. Gitu, dia coba pastikan. Berarti bisa dibilang dari sekian menit Amar menjelaskan tidak terlihat ekspresi kebohongan ya Pak, yang maksudnya kayak dia memberi keterangan bohong, gugup atau segala macam kayak gitu. Ya, ini kan dalam konteks kalau yang di sini kan dia lebih kepada orang yang kemudian mencoba memvalidasi, gitu ya. Jadi ini, dan dia bukan yang posisi duduk sini yang ditanya. Kalau yang di video ini kan nggak ada ya, nggak ada yang proses ditanyanya itu. Jadi kalau ditanya bagaimana, apakah dia kemudian menunjukkan tadi tidak bicara kebenarannya atau kemudian ada hal yang kemudian ditutupin. Nah itu dalam konteks ini yang belum terjawab, karena jawabannya adalah tidak tahu, lupa, kan itu sequence-nya itu kan yang cara menggali, terus kemudian proses-proses itu ya kemudian juga divalidasi juga sama majelisnya gitu. Jadi kalau udah lupa ya dipaksain kan gitu. Mungkin ini prosesnya perlu yang lagi ditarik lagi atau bagaimana, nah itu sequence-nya yang perlu diperjelas lagi.